Kemudian seseorang Ansar bermimpi, didatangi oleh seseorang yang bertanya kepadanya seraya mengatakan, apakah Rasulullah SAW menyuruh kalian setiap selesai mengerjakan sholat untuk bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali? Lalu orang yang sedang mimpi itu sahabat menjawab dalam mimpinya, iya. Si penanya tadi berkata lagi, cukuplah bertasbih, bertahmid dan bertakbir sebanyak 25 kali saja. Lalu ditambahi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Pada pagi harinya orang Ansar tersebut menemui Nabi SAW untuk menyampaikan perihal mimpinya. Mendengar itu beliau pun mengatakan, jadikan zikir kalian seperti itu, maksudnya 25 kali. Lalu ditambah dengan tahlil. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita, langsung saja kita ambil pelajarannya, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan, tadi ada riwayat sebelumnya kita pelajari, membaca 10 kali habis sholat. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Ini kita baca. Nah, ini minimalnya. Mau lebih baik baca 33 kali masing-masing. 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Kalau Bapak Ibu mengambil riwayat yang 33, berarti kita sudah dapat 2 faidah sekaligus. Faidah mendapatkan keutamaan dari 10 kali tadi dan mendapatkan faidah dari 33 kali. Beda keutamaan ya. Kalau kita baca tadi 10 kali saja Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing. Setiap habis sholat jadi 30 dikali 5 waktu sholat berarti 150. Pahalanya dicatat 1500. Itu kalau kita sempurnakan lagi dengan 33 masing-masing sebelum tidur, kecuali Allah Akbar 34, maka akan diberikan lagi 1000 pahala, berarti 2500 pahala. Nah kalau kita baca 33 masing-masing habis setiap sholat dan juga pada saat mau tidur, maka lebih besar lagi keutamaannya. Kecuali Allahu Akbar pada saat mau tidur kita baca 34. Ya. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, tentu keutamaan yang kalau habis sholat itu akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan ya. Kemudian kalau ada orang misalnya ya, dia hanya mau baca kurang dari itu, bolehkah? Maka angkanya antara 10, 25 atau 33. 3 angka itu yang disebutkan dalam riwayat ya. Maka seorang muslim dia bisa variankan ini. Dia bisa baca 10 kali habis sholat, dia juga bisa baca 33 habis sholat. Bisa juga dia membaca 25 kali habis sholat. Ya. Maka semua ini adalah varian yang boleh dipilih. Tapi kami sarankan tetap baca 33 supaya kita otomatis mendapatkan keutamaan hadis yang baca 10 dan baca 25. Pelajaran yang kedua, adanya ru'yah shadiqah atau mimpi yang benar dari seorang muslim. Semua mimpi bapak ibu yang ibu bapak merasa nyaman, ya, misalnya melihat kebaikan-kebaikan, kita pakai baju baru, ada bahkan orang mimpi Masya Allah sampai bisa masuk ke dalam surga, ada yang melihat neraka sehingga dia termotivasi untuk lebih ibadah dan takut dari dosa-dosa, atau dia lihat dia pakai ihram sedang melihat Ka'bah, ya, dan seterusnya. Semua itu adalah hal-hal yang baik gitu ya. Kalau mimpi baik namanya ru'ya shadiqah, kita bersyukur kepada Allah dan boleh diceritakan kepada orang. Tapi kalau hilim ini mimpi buruk, mimpi seperti jatuh dari jurang, digigit hewan dan segala macam, maka ini kita enggak boleh ceritakan ke orang dan kita harus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu meludah ke sebelah kiri 3 kali dan mengubah posisi ya tidur ya. Kalau Bapak Ibu mau tenang tidur, coba praktekin nanti malam pada saat sebelum tidur setengah jam atau 1 jam sebelumnya. Coba hindari semua tontonan-tontonan apapun di handphone, ya. Betul ini, ya. Sebelum tidur, coba setengah jam, 1 jam itu tidak ada tontonan, kecuali ceramah mungkin beda, ya. Atau kalau bukan ceramah, coba Bapak Ibu baca Al-Quran atau berzikir. Zikir mau tidur tuh banyak sekali variannya Bapak Ibu sekalian. Coba dibaca 1 kali aja malam ini bisa dipraktekin ya. Coba pastikan nanti akan berbeda sekali kualitas tidur kita. Biasanya orang itu kalau banyak tontonan atau banyak dosa sebelum tidur itu dia tidur pun otaknya tetap berfungsi untuk bekerja seperti dia sedang tidak tidur. Jadi ketakutan, banyak beban pikiran, jadi tidurnya nggak maksimal.
Kalau orang kosongkan pikiran dia sebelum tidur, yang ada terakhir sekali dia tutup adalah amal-amal kebaikan. Dia misalnya baca Quran, dia dengarin ceramah, lalu dia zikir sebelum tidur, lalu dia tidur. Itu pastikan tidurnya enak sekali. Mimpinya pun mimpi-mimpi yang baik. Namanya ru'ya sadiqah. Penghalang datangnya mimpi ru'ya atau mimpi yang baik ini itu justru itu. Tutup hidupnya maksiat. Ada orang sambil nonton yang haram lalu tidur dengan itu. Ya sudah, syaitan udah kuasain dia. Luput dari dia zikir, pahala tadi itu baca subhanallah alhamdulillah 33 dan Allah Akbar 34 sehingga dicatatkan 1000 pahala, ditambah dengan kalau habis sholat dibaca 10 kali berarti jadi 2500 itu hilang. Ya. Kemudian juga syaitan akan menguasai dia karena kata Nabi SAW, bacalah ayat kursi pada saat mau tidur, karena siapa yang membacanya dia akan dilindungi dari syaitan sampai pagi. Syaitan tidak mau kita baca itu supaya dia bisa menguasain. Dan yang paling gampang dia mengganggu manusia adalah menakut-nakutinya dalam mimpi. Ya. Jadi membebankan. Syaitan itu suka bebankan pikiran kita. Jadi kalau anda lagi hidup begini pun, lagi jalan siang hari, lalu ada beban pikiran itu dari syaitan semua itu. Syaitan tidak mau seseorang manusia itu berjalan dalam kondisi dia prima, pikirannya tenang dan segala macam. Dan cara terbaik adalah berlindung kepada Allah dari syaitan dan perbanyak zikrullah. Itu pasti tenang hidupnya, ya. Tenang sekali, pikirannya tenang dan segala macam. Karena kalau tidak mimpi-mimpi buruk ini sering terjadi. Sudah tidak wudu, tidurnya tengkurap misalnya. Nah iya, kemudian juga habis tonton-tonton yang haram, maka ini jadi kacau semua tidurnya. Kualitas tidurnya pun terganggu nanti. Ya, ini coba kalau mau dipraktikkan karena manfaatnya besar sekali dalam masalah menutup tidur kita dengan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, ini positif sekali. Makanya saya biasa bilang di kajian-kajian kami, coba Bapak Ibu 1 jam sebelum tidur dengarin ceramah kami. Ingat gak saya pernah bilang gitu ya. Coba lihat playlist, coba dengarkan. Supaya akhir itu yang didengar adalah ceramah. Atau akhir yang didengar itu tilawah Al-Quran dengan terjemahannya misalnya. Uduk sebelum tidur, zikir. Itu sangat bagus sekali ya. Baik, kemudian juga pelajaran lain yang diambil dalam sini juga selain hilm ada, selain ru'ya sadika ada hilm. Mimpi-mimpi baik itu, Bapak Ibu sekalian, anda mimpi ketemu Rasulullah SAW, anda mimpi masuk ke dalam surga, anda mimpi sedang tawaf. Ini adalah bagian daripada kemujizatan kenabian. Ya.